Salam desain. Kali ini kita akan membahas extrude. Nah, extrude ini digunakan untuk menebalkan objek-objek dua dimensi atau objek shape. Nah, seperti materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang shape, yaitu di sini di create, kemudian shape. Nah, misalnya kalau kita membuat rectangle, circle, atau yang lain, ini misalnya saya membuat circle. Nah, ini sebenarnya merupakan garis pembantu atau istilahnya pad. Nah, garis ini biasanya secara standar kalau di render dia tidak akan kelihatan. Nah, misalnya saya lakukan perintah render, tinggal coba misalnya di sini kita klik render. Nah, maka dia tidak akan kelihatan. Nah, biasanya biar dia kelihatan maka objek ini harus diubah dulu. Nah, ada beberapa cara untuk mengubah objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Salah satunya adalah menggunakan extrude. Nah, extrude itu adalah digunakan untuk menebalkan objek-objek shape atau objek dua dimensi. Contoh misalnya, saya mau menebalkan objek ini. Nah, maka objek ini kalau ditebalkan dia akan menjadi sebuah silinder. Nah, caranya tinggal kita cari di sini modify. Nah, kita klik modify listnya ini. Kita klik. Nah, maka kita cari extrude. Nah, biasanya extrude di sini ada di huruf E. Nah, di sini extrude. Nah, ini tinggal kita klik extrude. Nah, sekarang tinggal kita atur amount-nya. Amount ini adalah berapa sih tebalnya dia. Nah, misalnya kita tarik ke atas berapa senti, nah, maka dia akan tebal seperti ini. Atau kalau kita lihat misalnya objeknya, kita tekan F3, nah maka dia akan seperti ini. Jadi tinggal diatur berapa amount-nya. Kemudian kita bisa bermain segmen juga. Misalnya saya tekan F4 biar kelihatan segmennya, kita tambahin. Nah, maka ini segmennya akan nambah jadi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk capping atau cap di sini adalah penutup. Di sini cap start adalah penutup awalnya, kemudian cap end adalah penutup akhir. Misalnya kalau cap end saya matikan, klik, maka dia tidak akan ada menutupnya. Kemudian cap start juga saya hilangkan. Nah, maka dia akan bolong seperti itu. Kalau kedua-duanya diaktifkan, nah maka dia akan menjadi silinder. Nah, itulah fungsi daripada extrude. Nah, misalnya saya contohkan lagi menggunakan objek yang lain. Nah, ini biasanya yang sering digunakan adalah teks di sini. Nah, misalnya saya buat dari prompt membuat teks. Nah, di sini saya ngetik misalnya Raya Design. Nah, Arial Black. Nah, kemudian tinggal kita klik di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Misalnya kita lihat dari perspektif. Nah, jadi modelnya seperti ini. Raya Design. Nah, maka Raya Design ini kalau di render dia tidak akan kelihatan. Nah, di sini kita bisa tebalkan menggunakan teknik extrude tadi. Nah, tinggal kita klik modify, klik modify list, biasanya kita tekan huruf E. Nah, biar cepat extrude. Nah, misalnya di sini kelihatan, biar kelihatan dia F3. Nah, jadi ini Raya Design. Nah, misalnya kalau kita ganti warnanya, oke. Nah, kemudian kalau kita mau amount-nya ditambahkan, silakan. Min pun boleh, dia akan ke belakang. Raya Design. Nah, jadi inilah fungsi daripada extrude tersebut. Digunakan untuk menebalkan objek. Nah, misalnya di sini saya lihat dari front lagi. Nah, sekarang di sini di I misalnya saya buat dari line sekarang. Nah, di sini I-nya misalnya saya mau kesannya seperti api misalnya. Nah, misalnya kita membuat seperti ini.
Yes. Nah, kemudian di sini kita edit sedikit, ya lebih menarik misalnya. Nah, saya kira ada cukup, kita geser sedikit. Nah, kalau kita lihat dari perspektif, nah misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita ingin tebalkan lagi. Nah, masa kita gunakan extrude tadi. Oke, extrude. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini extrude. Misalnya kita ganti warna merah. Nah, mungkin rayanya ini kita ganti warna yang lain. Putih. Nah, ini raya desain. Nah, kemudian kalau mau amount yang diganti, kita mau 50 aja misalnya. Ini 50. Oke. Nah, yang ini juga 50. Nah, inilah hasil daripada extrude menggunakan sip tadi. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.